Shalom. Selamat pagi, selamat hari baru untuk kita semua. Mari kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama masuki panggilan beribadah dan kita membaca Mazmur 23 secara bersahutan. Ya, saya liturgos, saudara-saudara jemaat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. baru yang Engkau berikan hari ini, semangat baru,
harapan baru, kegiatan baru, bahkan ibadah baru. Ya Roh Kudus, kuduskan tempat ini dengan kehadiran. Kami alaskan ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian medley. Didahului dengan segala puji syukur. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, firman-Mu yang hendak kami dengarkan melalui pembacaan Alkitab sungguh kaya dengan kehendak. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi akal hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya, dari Mazmur 23 yang tadi kita sudah baca bersahutan, yang akan kita renungkan ada pada ayat 4. Saya membacanya memakai Alkitab TB2, ya. Ayat 4 agak berbeda dengan TB1. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Ya, kalau TB1 itulah yang menghibur aku. TB2 itulah yang meneguhkan aku. Baik, sebelum kita dengarkan uraian firman Tuhan, kita menyanyi Firman-Mu Pelita bagi kami. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Gada dan Tongkat yang Meneguhkan. Saudara-saudara, di ayat 4 tadi ada dikatakan lembah kekelaman. Kita semua pernah mengalaminya. Bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami lembah kekelaman itu. Apa saja lembah kekelaman itu? Yaitu ketika sakit penyakit menyerang, terutama sakit penyakit yang butuh penanganannya panjang, keuangan terpuruk, apakah itu telat majelisnya, memberikan gajikah? Kalau kami di GKI disebut biaya kebutuhan hidup atau jaminan kebutuhan hidup. Mungkin juga ada di antara kita hamba-hamba Tuhan yang buka usaha, keuangan terpuruk mungkin karena ditipu atau kita investasi di suatu tempat dibawa lari, ya. Lalu ada masalah pernikahan, komunikasi kita suami istri yang mungkin awalnya kecil masalahnya, tetapi akhirnya karena tidak terselesaikan jadi kemana-mana urusannya. Mungkin hubungan dengan anak, dan juga semalam beberapa rekan mengatakan ada masalah dengan jemaat sehingga ada sempat keinginan apakah akan meninggalkan jemaat ini dan seterusnya.
Nah, inilah lembah-lembah kekelaman. Nah, pertanyaannya bukan lagi apakah kita mengalaminya, tetapi kapan itu akan terjadi lagi lembah kekelaman, dan bagaimana kita meresponsnya kalau itu terjadi lagi. Nah, saudara-saudara, Mazmur 23 ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 3, ini gambarannya sungguh indah. Kehidupan kita tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Wow, hidup ini indah sekali. Tetapi tiba-tiba di ayat 4 gambarannya beda sekalipun. Nah, di sini tidak dipakai kalimat ketika, tidak, langsung loncat sekalipun. Ini menarik, sengaja Raja Daud menggambarkan hidup manusia, ya, di suatu titik, suatu keadaan menyenangkan, tetapi tanpa kita duga, tiba-tiba mungkin hari sedang berjalan, di siang hari ada masalah dan ini berat. Atau sepanjang hari ini kita merasakan hal yang luar biasa dari Tuhan, menyenangkan, tiba-tiba besok pagi, wow, ada masalah yang berat. Jadi tidak ada jeda ketika atau saat, tapi dipakai kata sekalipun. Nah, ini berarti inilah kenyataan hidup yang harus siap kita hadapi. Suatu saat senang, tapi tiba-tiba ada lembah kekelaman. Nah, menariknya Raja Daud yang menulis nyanyian Mazmur ini, dia mengatakan sekalipun lembah kekelaman itu terjadi, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku, gada dan tongkat Sang Gembala, yaitu Tuhan, menyertai, meneguhkan. Apa itu tongkat? Ya, tongkat gembala, tongkat yang panjang, ujungnya melengkung, bisa setinggi gembala, bisa juga lebih tinggi sedikit. Fungsinya selain untuk menopang langkah gembala ketika menghadapi medan yang sulit, tetapi juga tongkat itu untuk menuntun domba dengan lembut, dituntun, ya, digiring, sekaligus untuk menarik domba yang tersesat. Dan ketika memasuki senja, tongkat itu juga dipakai untuk menghitung domba-domba itu, jangan sampai ada yang hilang. Lalu gada itu adalah tongkat yang lebih pendek dan berat. Biasanya ujungnya itu dikasih lagi pemberat khusus, jadi semacam pukulan kasti gitu ya. Nah, gada ini digunakan untuk melindungi domba dari binatang buas seperti serigala, beruang, singa, dan sekaligus untuk mendisiplin domba yang bandel. Nah, di sini kita menemukan ada paradoks, tapi paradoksnya indah. Jadi pemazmur merasa tenang, merasa teguh, karena ia tahu bahwa Sang Gembala yang membimbing kehidupannya itu memiliki gada yang keras, tetapi juga tongkat yang lembut. Domba-domba akan gelisah ketika melihat ada serigala yang datang. Namun domba-domba merasa tenang ketika melihat Sang Gembala membawa gada. Domba-domba yakin dengan gada Sang Gembala, semua musuh itu akan
disingkirkan. Tetapi juga domba-domba merasa yakin bahwa sepanjang hidupnya ya, dia akan dibimbing dengan tenang, dituntun dengan lembut ketika melihat tongkat. Nah, inilah paradoksnya. Nah, jadi kita melihat di sini sang gembala pertama dengan tongkatnya menuntun kita. Menuntun kita supaya kita hidup selalu di jalan yang benar, di jalan yang dikehendakinya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dituntunnya kita dengan firman-Nya yang lembut, bukan firman yang menghakimi. Nah, inilah bedanya rabi-rabi Yahudi dengan Tuhan Yesus saat mengajar. Tuhan Yesus mengajar dengan lembut, tidak menghakimi. Beda dengan rabi-rabi waktu itu yang cenderung menghakimi. Nah, di sisi lain, domba-domba akan dilindungi dari bahaya. Nah, kalau begitu saudara, apa yang kita dapat hayati dari firman Tuhan hari ini? Ya, yang pertama, mari kita akui setiap hari, di hari baru seperti sekarang ini, bahwa kita memerlukan Tuhan sebagai gembala. Tuhan, tuntun kami hari ini, bimbing kami hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Mungkin kami sudah pengalaman dalam bisnis, kami sudah pengalaman dalam pelayanan sekian puluh tahun, tapi tetap kami butuh Engkau sebagai gembala kami. Nah, yang kedua, penerapan firman Tuhan ini ialah mari kita dengarkan suara Tuhan, bimbingannya, tuntunannya. Jangan ambil keputusan sendiri, apalagi kalau itu menyangkut sesuatu yang besar bagi pelayanan kita di tengah jemaat, bagi keluarga kita, atau bagi seseorang yang sedang kita bimbing. Dengarkan apa tuntunan Tuhan, bimbingannya, jangan salah langkah. Lalu yang ketiga, percaya pada perlindungan Tuhan. Sepanjang hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini sudah kebal terhadap godaan iblis. Ya, hamba Tuhan, kita dengarkan kemarin banyak yang jatuh. Ya, kemarin disebutkan bukan mau menghakimi Rick Warren, bagaimana beliau juga mulai jatuh. Lalu Hillsong, gereja-gereja besar, pengkhotbah-pengkhotbah besar yang dikagumi, banyak yang jatuh ke dalam dosa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Nah, karena itu kita harus selalu, kalau pepatah orang Jawa mengatakan eling lan waspodo. Ya, ingat dan selalu waspada. Firman Tuhan dalam 1 Petrus, ya, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan dia masih di situ. 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Nah, hamba Tuhan dan keluarga juga menjadi sasaran iblis. Ya. Jadi jangan pernah merasa kami ini hamba Tuhan tidak akan pernah digoda. Tidak. Dia selalu berusaha menghancurkan jemaat yang kita layani. Dan paling gampang itu jatuhkan dulu hamba Tuhan
yang melayaninya, maka jemaat akan ikut jatuh atau tercerai-berai, terserak kemana-mana. Nah, itulah yang terjadi. Jadi saudara-saudara, mari kita selaku keluarga hamba-hamba Tuhan, memang kita dipercaya menjadi gembala, tapi ingatlah kita tetap domba bagi gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Tadi ada dari Pak Arkos, ada pergumulan yang sedang dihadapi. Ada yang khusus kesehatan Pak Handi bagaimana, semakin membaik? Ya, tapi kita tetap doakan supaya benar-benar pulih, dan tentu kita berdoa untuk kegiatan kita sepanjang hari ini dan khususnya retreat kita ini ya. Baik, mari kita naikkan doa dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau menganugerahkan kepada kami Sang Gembala Agung, Gembala yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami membutuhkan Engkau, Sang Gembala, Tuhan kami Yesus, agar kehidupan kami hari ini Engkau selalu bimbing, Engkau selalu arahkan, Engkau tuntun, agar kami menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan sekalipun lembah kekelaman itu terjadi dalam hidup kami, namun gadamu dan tongkatmu itu selalu yang menjadi kekuatan kami, dan itu menjadi bukti penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami membawa perjalanan hidup kami hari ini, terutama untuk rekan kami Bapak Arkos. Engkau tahu bagaimana Bapak Arkos dan keluarga sedang menghadapi pergumulan. Engkau Sang Gembala Agung menuntunnya, memberi kekuatan, sehingga apabila ada keputusan penting yang harus diambil, keputusan itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu tentu keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan hamba-Mu Bapak Handi yang semakin membaik, kiranya benar-benar pulih hari ini. Dan kami mohon Tuhan menambahkan kesehatan kami, sukacita, damai sejahtera. Kami semakin kompak, semakin akrab, semakin hangat, saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang sebagai hamba-hamba Tuhan dan keluarga yang Tuhan percayakan menggembalakan domba-domba di wilayah Kota Sukabumi dalam lingkup organisasi Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Sukabumi. Para pembicara juga yang sudah mempersiapkan diri, Tuhan tambahkan hikmat untuk lebih sempurna lagi di dalam membawakan materi agar kami mendapatkan pencerahan. Berkati juga para pembicara dalam pelayanannya dan keluarganya. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, ya Tuhan, tolonglah supaya mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan yang menggunakan kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada para pemimpin kami ini untuk membawa rakyat dan negeri kami ke dalam kesejahteraan, kedamaian, kerukunan hidup antar umat beragama, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia. Dan tolong juga ya Tuhan perdamaian dunia. Engkau tahu banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang bertikai saat ini, sehingga banyak bangsa-bangsa yang mengalami penderitaan. Ya Roh Kudus, kuasa
Kuasailah hati para pemimpin yang sedang bertikai untuk melihat perdamaian dari Tuhan itu sungguh indah dan harus diwujudkan secara nyata. Tolong ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini dalam bimbingan-Mu. Kami akhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri, kita menyanyi Ku Berbahagia. Marilah kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan dan berlakukanlah itu dalam kehidupanmu senantiasa. Maka terimalah berkat Tuhan. Maka Allah, Bapa sumber rahmat dan sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Oh
semua